Seorang pelaku pencurian ayam demi membeli susu untuk anaknya berakhir damai dan dibebaskan dari tuntutan hukum. Satu dari 4 pelaku pembegalan di Demak, Jawa Tengah diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Desa Waru, Kecamatan Meranggen, Demak. Menutup rangkaian kirap Obor Pesonas di Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto menyerahkan Obor Pesonas 2022 kepada Bupati Jepara. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Demak berhasil meringkus 1 dari 4 pelaku pembunuhan terhadap seorang santri di Kabupaten Demak yang terjadi di Jalan Guntur, Semarang beberapa hari yang lalu. Ya, pelaku diketahui masih berstatus pelajar di salah satu SMA di Demak. Inilah 1 dari 4 pelaku pembunuhan terhadap seorang santri dan aktivis muda NU Kabupaten Demak yang berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Demak di tempat persembunyiannya di Desa Waru, Kecamatan Meranggen, Demak beberapa hari terakhir. Pelaku berinisial MRM merupakan 1 dari 4 pelaku begal yang menewaskan seorang santri bernama Saifuddin 32 tahun, warga Desa Gaji, Kecamatan Guntur, Demak pada 13 Desember 2021 lalu. Dalam kasus pembegalan tersebut, korban yang baru pulang mengantar adiknya berangkat ke pesantren di Meranggen dibuntuti para pelaku dan dihabisi dengan cara disabet dengan sebuah celurit di Jalan Guntur, Semarang, tepatnya di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Pelaku yang sempat melarikan diri beberapa hari berhasil diamankan di Mapolres Demak. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Agil Widya Sampurna dalam gelar kasus di Mapolres Demak mengatakan salah satu pelaku tersebut ditangkap berdasar pengembangan olah TKP yang mengarah ke pelaku. Barang bukti yang diamankan seperti pakaian, senjata tajam, dan bercak darah di kuku pelaku identik dengan DNA korban. Serta bukti didapatkan dengan adanya keterangan saksi dari lokasi kejadian. Secara motif para pelaku menghabisi korban karena untuk menguasai kendaraan korban. Dari hasil penyidikan, Kasat Reskrim mengatakan bahwa pelaku juga melakukan aksi yang sama di tempat lain dan berhasil merampok HP korban. Kita sampaikan bahwa dari hasil yang kita temukan barang bukti itu dari pakaian pelaku, kuku pelaku, dan senjata tajam yang dimiliki pelaku ada bercak darah di mana hasilnya identik cocok dengan DNA maupun golongan darah daripada korban dan dikuatkan daripada keterangan saksi yang ada di TKP yang saat itu secara langsung di bawah lampu penerangan yang jelas melihat bagaimana bentuk pelaku dan kondisi pelaku saat itu. Dari kasus tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni pakaian berlumuran darah, sebuah kendaraan korban, dan sebilah celurit yang digunakan pelaku. Hingga saat ini pelaku yang diketahui masih berstatus pelajar dan berusia 17 tahun tersebut masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Demak. Kasat Reskrim juga meminta 3 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya dan ditetapkan menjadi DPO untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang santri warga Desa Gaji, Kecamatan Guntur, ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Desa Berong pada pertengahan bulan Desember 2021 lalu. Korban yang tewas dengan luka tusuk di bagian dada menembus paru-paru tersebut dianiaya oleh 4 orang pelaku yang mencoba merampas sepeda motornya. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Proses hukum terdakwa pencuri ayam di Kabupaten Brebes demi membeli susu untuk anaknya akhirnya dihentikan oleh Kejari setempat dengan alasan kemanusiaan sebelum prosesnya maju ke pengadilan. Rasa haru terpancar pada wajah Yusuf, warga Desa Cenang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, lantaran sebagai terdakwa kasus pencurian ayam milik tetangga desanya dihentikan pihak Kejaksaan Negeri Brebes sebagai penuntut yang sebelumnya kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Terdakwa ini pun kemudian bersimbuh kepada korban yang telah memaafkan dan melakukan sujud syukur atas kebebasannya. Penasihat Hukum Negara terdakwa turnya mengaku mengapresiasi pihak kejaksaan terkait restoratif justice, apalagi yang dilakukan kliennya mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membeli susu anaknya yang masih balita. Bahkan aksinya sempat kepergok warga dan di masa sebelum sepeda motornya dibakar. Malam jam 2 itu klien saya kebetulan melihat anaknya itu nangis terus. Kemudian dia kebingungan, akhirnya pas lagi keluar
luar jalan. Nah terus di tetangga desa ternyata dia melihat ayam. Lihat ayam, kemudian dia ngambil 2 ekor ayam. Nah setelah itu ketahuan warga, kemudian dia sempat dihakimi warga juga, kemudian motornya juga akhirnya jadi sasaran juga warga, kemarahan warga gitu kan. Nah, kemudian kami kuasa hukumnya melakukan upaya hukum dari Kejaksaan Negeri Brebes ini mengabulkan. Tentu ini melalui proses dari Kejaksaan Negeri Tinggi dan Kejagung. Dan pada hari ini, alhamdulillah klien saya bisa dibebaskan. Bagi terdakwa, Yusuf mengakui kesalahannya meski yang dilakukan untuk membeli susu anaknya. Terdakwa yang menjadi buruh serabutan ini berjanji akan menjadi lebih baik hidup di tengah masyarakat. Kerjanya buruh apa? Bangunan apa? Buruh ya kadang jualan nasi goreng, serabutan. Saya sudah merasakan di sini seperti apa. Insya Allah saya akan merubah hidup saya. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Mernawati mengatakan kasus dihentikannya proses hukum ini melalui restoratif justice yang disetujui oleh pimpinan di Kejaksaan Agung. Tidak hanya kasus ini, Kejaksaan Negeri Brebes juga menghentikan proses hukum perkara kasus kecelakaan lalu lintas di jalan tol, di mana terdakwa yang berprofesi sebagai supir truk tersebut dibebaskan. 363 ayat 1 yang mana di sini memang ancaman hukumannya itu adalah 7 tahun. Namun kami melihat kerugian yang ditimbulkan itu si terdakwa ini mencuri 2 ekor ayam yang mana kerugiannya kurang lebih 1 juta. Dan setelah kami tanyakan kenapa dia berbuat hal tersebut, ternyata itu karena kebutuhan ekonomi ingin membeli susu anaknya. Kemudian perkara ini kami ajukan ekspos kepada pimpinan dan akhirnya mendapat persetujuan dari pimpinan untuk dilakukan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif. Alasan penghentian kasus dikarenakan terdakwa diancam kurungan kurang dari 5 tahun, namun penghentian kasus pencurian ayam dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dikarenakan terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya dan kerugian kurang dari 1 juta rupiah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme
Apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolah Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga booster Pfizer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah masih menunggu petunjuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kendal Gus Parno, sedangkan persiapan sudah matang semua termasuk nakes yang akan menyuntikan vaksin. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Gus Parno mengatakan prinsip program pemberian vaksin booster sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun Dinas Kesehatan Kendal mendapat arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan vaksin anak terlebih dahulu. Menurutnya vaksinasi booster dilaksanakan untuk penunjang saja dan akan dilakukan bertahap serta tidak terburu-buru. Gus Parno juga mengatakan pemberian vaksin booster nanti akan diutamakan untuk kelompok rentan atau lansia terlebih dahulu. Ketersediaan vaksin booster di Kendal masih belum ada. Dinas Kesehatan Kendal masih menunggu perintah dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk mengambil vaksin. Vaksinasi dosis booster Kabupaten Kendal sudah siap, persiapannya sudah matang untuk kasarannya dan juga tenaga kesehatannya. Tinggal menunggu persiapan penjadwalan dan kita menunggu koordinasi dengan Dinas Provinsi untuk persiapan untuk vaksinnya. Ya, kita harapkan ada lansia dulu, terus nanti untuk setelahnya adalah yang untuk tingkat dewasa. Ya. Untuk ada 4 tim yang akan persiapkan dan semua sudah ready, tinggal menunggu jadwal pelaksanaannya. Selanjutnya ada sentral ada sentral yaitu di Pendopo dan nanti setelahnya juga ada ke puskesmas yang ada 30 puskesmas di Kabupaten Kendal. Parno menambahkan untuk pemberian vaksin booster pertama akan difokuskan di Pendopo Kabupaten Kendal dan selanjutnya akan dibagi tiap puskesmas agar pelayanan mudah dan terjangkau. Terkait dengan keputusan Mendagri Kabupaten Kendal kembali ke PPKM level 2 karena tingkat tracking masih rendah sehingga ditetapkan sebagai level 2 di Jawa Tengah. Ada 4 kabupaten dan kota yang masih level 1, yakni Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Banyumas. Setelah ada pengumuman kedua, kita kerja keras untuk tracing dan testing dan alhamdulillah sekarang per hari sudah menjadi 1.100 dan ini sudah kita dan setiap hari untuk testingnya kita ke sekolah-sekolahan untuk yang sudah melakukan PTM pembelajaran tatap muka dan kita targetnya sehari itu sudah mencapai per kecamatan 24 anak minimal itu sudah kami tercukupi dan jadi untuk harapan kami setelah tanggal 17 Januari ada Mendagri menurunkan bahwa Kendal akan level 1. Untuk syarat daerah bisa melaksanakan vaksinasi booster sudah mencapai vaksinasi 70% dan Kabupaten Kendal sudah melampaui semuanya. Dosis pertama berdasarkan Vaskes sudah sekitar 90%, sedangkan dosis kedua sudah 85% dan lansia di atas 78%. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Bupati Kudus Hartopo meninjau PTM di SD 1 Temulus untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Ya, pemerintah Kabupaten Kudus kini menggencarkan tes PCR pada siswa dan guru yang terlibat dalam pembelajaran tatap muka.
Bupati Kudus Harim Hartopo meninjau pelaksanaan PTM di SD 1 Temulus. Peninjauan tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Bersama pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten melalui pelacakan terlebih dahulu pada spesimen yang positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Kudus kini mengejarkan tes PCR pada siswa dan guru yang terlibat di pembelajaran tatap muka. Tujuannya apa? Untuk antisipasi penyebaran. Jangan sampai orang yang tanpa gejala ini tidak terdeteksi. Semua ini rata-rata kan tanpa gejala, tidak terdeteksi. Ketika nanti terdeteksi langsung ditindaklanjuti. Tentunya kan dengan karantina. Maka tujuannya apa? Biar tidak ada penyebaran di Kabupaten Kudus ini. Ini sudah kategori notaria steril di Kabupaten Kudus ini karena COVID sangat landai sekali. Tapi jangan sampai nanti ada OTG yang berkeliaran, akhirnya ini menimbulkan penyebaran COVID di Kabupaten Kudus. Apalagi nanti terjadi klaster juga. Nah ini sekolah-sekolah ini karena PTM ini kan perlu kita antisipasi. Artinya ini kan salah satu bentuk untuk testing dan tracing nanti otomatis. Ketika testing nanti ada terdeteksi, yang lainnya kan otomatis ke tracing semua. Yang kontak erat itu, ya kan? Yang cuma hanya satu ya udah satu ini dan dikarantina. Keluarganya akan kita tracing. Tujuannya semua yang kontak erat dengan yang terdeteksi ini nanti. Itu aja. Jika nanti ditemukan hasil positif pada spesimen yang diambil, pemerintah kabupaten tidak akan serta-merta menghentikan kegiatan PTM karena tercatat sudah ada ratusan sampel dari sekitar 20-an sekolah yang telah diambil sejak Rabu 5 Januari 2022. Sejak awal pengambilan sampel, belum ditemukan kasus COVID-19 dari lingkungan sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan sesungguhnya apakah PTM di Kudus aman dari COVID-19 atau tidak. Ini sementara jadwal kami mengikuti di masing-masing wilayah, artinya koordinasi antara puskesmas dengan korwil setempat. Entah itu bisa mulai dari semua sekolah, jadi SD, SMP, MI, MTS, SMA, kita pakainya swab PCR. Oh ini PCR? PCR, ya. Jadi biar lebih efektif ya, artinya lebih sensitif dan juga tidak 2 kali ketiga. Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dr. Andini Aridewi menambahkan pengetesan ini akan membantu Kudus mencapai target tracking harian, di mana jumlah yang ditargetkan adalah sekitar 150 hingga 200 sampel per hari. Tes acak PCR juga menyasar masyarakat umum. Setiap pekannya ada minimal 820 orang di tes PCR sebagai deteksi dini. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono,
klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Intensitas hujan dan angin yang cukup tinggi melanda Kabupaten Pati pada akhir-akhir ini disadari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. JDLH menambah intensitas patroli dan menambah kesiapsiagaan demi mencegah tumbangnya pohon atau ranting yang membahayakan masyarakat. Intensitas hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Pati turut menarik perhatian dan menambah kesiapsiagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati untuk menambah intensitas patroli pohon rawan tumbang di Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Tulus Budiarjo, saat ditemui di ruangannya kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati pada Jumat pagi. Tulus Budiarjo mengungkapkan bahwa pihaknya menyadari bahwa intensitas hujan dan angin yang cukup tinggi melanda Kabupaten Pati akhir-akhir ini dapat berakibat pada kemungkinan adanya pohon atau ranting yang tumbang. Mengenai hal itu, pihaknya mengaku saat ini sudah meningkatkan intensitas patroli pohon rawan tumbang di beberapa titik di Kabupaten Pati. Ia menjelaskan bahwa patroli dilakukan setiap hari selama seminggu penuh. Yang jelas pada saat musim penghujan seperti ini, kami dari Dinas Lingkungan Hidup utamanya di bidang kebersihan dan pertamanan itu ada yang namanya seksi pertamanan. Salah satunya yaitu untuk menjaga agar taman atau tanaman-tanaman yang ada di wilayah Kabupaten Pati ini juga tidak membahayakan. Nah ini dalam hal ini secara rutin personil dari seksi pertamanan tersebut keliling. Ini kita bekali juga kendaraan pickup. Jadi kalau memang ada yang perlu dieksekusi dalam jumlah yang kecil bisa langsung diangkut. Tapi kalau memang perlu armada yang cukup besar, kita drop lagi. Selain patroli dan pengecekan rutin setiap hari, Tulus Budiarjo mengungkapkan bahwa pihaknya juga mengerahkan petugas pengangkut sampah di kecamatan-kecamatan untuk ikut juga membantu pemantauan terhadap pohon rawan tumbang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mencatat hingga saat ini belum ada kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Pati, namun pihaknya mengaku tetap akan terus waspada sampai musim hujan dan angin besar selesai. Selain mengoptimalkan peran internal Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Tulus Budiarjo mengaku menggandeng institusi lain seperti BPBD, kepolisian, maupun Koramil untuk pemantauan pohon rawan tumbang di kecamatan-kecamatan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Penutupan rangkaian kirap obor Pesonas tahun 2022 di Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto menyerahkan obor Pesonas ke Bupati Jepara Dian Kristiandi. Ya, rangkaian acara penutupan kirap obor Pesonas di Kabupaten Pati turut dimeriahkan seni tari dan bantuan terhadap anak disabilitas intelektual. Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat pagi, rangkaian acara penutupan kirap obor Pesonas tahun 2022 di Kabupaten Pati dimeriahkan oleh tampilan seni tari dan juga penyerahan tali asih Bupati Pati Haryanto kepada anak-anak disabilitas intelektual. Acara penutupan kirap obor Pesonas tersebut turut dihadiri Bupati Jepara beserta rombongan dan juga jajaran Forkompinda Kabupaten Pati. Dalam acara tersebut, Bupati Pati menyerahkan obor Pesonas tahun 2022 kepada Bupati Jepara Dian Kristiandi. Dalam kesempatannya, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan bahwa dalam rangkaian kirap obor Pesonas tahun 2022 di Kabupaten Pati menghasilkan suatu paguyuban yang nantinya akan mengkoordinir anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pati yang diberi nama Ngudi Roso Pesantenan. Tadi sudah ada dari forum grup Ngudi Roso Pesantenan yang itu nanti akan mengkoordinir daripada orang tua yang anak kebutuhan khusus, sehingga tidak hanya sekedar pada saat ini ada pawai obor Pesonas itu saja, akan tetapi yang terpenting adalah tindak lanjut pelaksanaan sehari-hari. Karena kalau anak-anak ini tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengkoordinir, sudah barang tentu tadi saya sampaikan jangka panjang, karena kan tidak mesti anak-anak ini ditunggui oleh orang tuanya maupun saudaranya. Sementara itu, Bupati Jepara yang hadir ke Kabupaten Pati untuk menjemput obor Pesonas tahun 2022 mengungkapkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus butuh perhatian dari masyarakat ataupun pemerintah. Pihaknya mengaku akan terus mendorong potensi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Jepara. Ia juga menambahkan bahwa dirinya mengapresiasi kegiatan Pesonas dalam rangka mengembangkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menilai bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki kedudukan yang sama. Apakah anak-anak ini kemudian mereka harus dikasihani? Saya kira tidak. Tapi mereka harus diperhatikan. Mereka harus kita dorong. Mereka mempunyai kesempatan yang sama. Dan dalam hal ini kegiatan Pesonas menurut saya merupakan satu kegiatan yang sangat luar biasa yang memberikan kepada anak-anak kita untuk menunjukkan kemampuannya. Apa yang dimiliki yang selama ini telah dibimbing, diarahkan baik dari lingkungan, orang tua, para dunia. Dalam kesempatannya, Wakil Ketua Bidang 4 Non-Kompetisi Pesonas Ripana Puntarasa mengungkapkan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pati atas perhatiannya terhadap anak-anak disabilitas intelektual di Kabupaten Pati. Sesungguhnya Pekan Spesial Olimpik Nasional sudah bergulir. Ini yang harus dibicarakan bersama, karena pada prinsipnya Pesonas sendiri hanyalah merupakan gerbang bagi kita untuk memahami sedulur-sedulur yang selama disebut difabel intelektual dan difabel yang lain, yang kemudian difabel intelektual kami sebut sebagai yang disampaikan Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dalam pembukaan dan dalam launching Pesonas sebagai insan bertalenta khusus. Secara prinsip kami sebenarnya memahami bahwa insan bertalenta khusus ini perlu mendapat ruang yang lebih luas, yang perlu mengapresiasi hadir bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan Pesonas sendiri seyogyanya akan digelar pada bulan Juli tahun 2022. Kirap obor sendiri sudah 6 hari berada di Kabupaten Pati dan akan dilanjutkan kirap ke Kabupaten Jepara. Acara penutupan ditutup dengan penyerahan obor Pesonas dari Bupati Pati kepada Bupati Jepara. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.